Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ya, untuk mapel akidah akhlak kelas 9 MTS semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu iman kepada hari akhir. Ini tentu materi yang sangat penting ya, makanya kalian harus menyimak dari awal sampai akhir. Baik anak-anak, kalian perhatikan dulu gambaran berikut ini ya. Silahkan kalian amati dan cermati. Oke. Ya. Hari kiamat merupakan ya hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan terjadi. Hanya waktunya kita tidak tahu. Baik, silahkan kalian amati ya indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari ya pada kesempatan ini ya. Ini diharapkan akan bisa kalian capai ya indikator ini. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Kalian amati, ini ada pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian dalil tentang hari akhir, macam-macam alam ghaib, kemudian ada tanda-tanda hari akhir, kemudian perilaku beriman kepada hari akhir. Ya, nanti semuanya akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, kalian amati lagi ini gambaran ya kerusakan yang ada di bumi ya. Ini gambaran kecil dari kiamat yang sangat dahsyat. Ya, ini adalah proses meletusnya Gunung Merapi. Terlihat sangat dahsyat. Setelah kalian memperhatikan dan mengamati gambar di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian renungkan. Ya, di antaranya sebagai berikut: apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Ya, silakan. Ya, nanti kalian juga boleh bertanya yang lain. Contohnya ya, bagaimana tanda-tanda datangnya hari kiamat dan lain sebagainya. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke materinya. Kita mulai dari pengertian beriman kepada hari akhir. Yuk. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan di dunia hanya sementara. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Ya, ini kita harus yakin bahwa kiamat itu akan datang. Kemudian ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Nah ini. Yang pertama, golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Juga disebut mulhid atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, ya, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama ardi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ada 3 golongan ya, kelompok yang berpendapat tentang hari akhir. Tentu kita sebagai umat Islam harus yakin ya akan adanya hari akhir. Yang kedua, dalil beriman kepada hari akhir. Kalian perhatikan, yang pertama itu ada dalil akli.
Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini ya. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi termasuk dunia ini. Oleh karena itu sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur dan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Yang kedua adalah dalil naqli. Apa itu dalil naqli? Dalil yang bersumber pada Al-Quran. Ini ya. Kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ya. Kemudian dalil yang lain terdapat dalam Al-Quran surat Toha ayat 15. Mari kita lagi baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Ya, kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Al-Quran surat Toha ayat 15 ya. Dalil ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu akan datang dan pasti akan datang, hanya waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir apa saja? Yang pertama adalah alam barzakh, yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia ini ya di akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk neraka. Ya, ini adalah alam kubur atau alam barzakh. Kemudian yang kedua, yaumul ba'ats, ya, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu, semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia dikirim ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Kayak ini yaumul ba'ats. Yang ketiga, yaumul hasyr, yaitu hari dikirimnya manusia ke padang mahsyar, ya, setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat ya perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah Subhanahu wa taala
Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yaumul hasad. Yang keempat adalah yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Malaikat sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memilikinya. Ini jadi yaumul hisab ini adalah proses di mana amal perbuatan manusia itu dihisab, ditimbang seluruh anggota tubuh mengatakan apa yang dikerjakan selama di dunia. Ini yaumul hisab. Selanjutnya ada yaumul mizan. Apa itu? Yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh si empunya selama hidup di dunia. Ini yaumul mizan. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Yang keenam adalah sirat. Apa itu sirat? Yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Shiratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh ke jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah Shiratal Mustaqim. Itu kemudian yang ketujuh adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Di hari pembalasan ini ada dua, yaitu surga dan neraka. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kenikmatan di surga sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Guru kasih kesempatan untuk membaca Al-Quran surat Hud ayat 108. Silakan. Oke, sudah anak-anak? Itu adalah dalil mengenai surga. Kemudian yang kedua adalah neraka. Neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Gambaran penderitaan di neraka diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian baca kembali Al-Qur'an surat Hud ayat 106. Anak-anak sudah? Baik, ini adalah gambaran kehidupan di alam akhirat di neraka dalam Al-Quran surat Hud ayat 106.
Nah, sekarang kita akan pelajari tanda-tanda terjadinya hari akhir. Hari akhir ya, yang pertama adalah tanda-tanda kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra ini adalah kiamat kecil. Ya, maksudnya tanda-tanda hari akhir yang dapat kita saksikan di dunia ini. Contohnya yang pertama adalah hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang tidak tahu malu ya, sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa atau salah atau malu. Kemudian banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Kemudian semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas, ilmu agama sudah diabaikan. Kemudian korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Semakin sedikit ya perilaku orang yang Qur'ani. Nah, ini adalah beberapa dari tanda-tanda kiamat sughra. Silakan kalian amati dan cermati baik-baik. Tanda yang lain diantaranya adalah banyak berdatangan di majelis taklim tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah serta menggunakan media sosial tidak pada tempatnya ya, menggunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan untuk maksiat. Ini adalah tanda-tanda kiamat sughra. Adapun tanda kiamat kubro atau kiamat yang besar adalah turunnya Dajjal, munculnya binatang melata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat ya. Kemudian keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Ya. Ini adalah tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Apa saja? Yang pertama tentu menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak yang tercela. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak zikir dan bersolawat. Kemudian selalu membaca Al-Qur'an. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi ya. Ini adalah beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Hendaknya kita amalkan ya. Oke anak-anak, setelah kalian tadi menyimak penjelasan Pak Guru, sekarang silahkan coba kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, apa pengertian beriman kepada hari akhir? Kemudian sebutkan 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Tulis Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 7 tentang beriman kepada hari akhir, beserta artinya. Sebutkan tanda-tanda kiamat sughra ya. Kemudian bagaimanakah perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Oke, silahkan kalian kerjakan ya dengan seksama biar nanti kalian bisa lebih memahami materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Yang lebih penting lagi, kita harus yakin akan adanya hari akhir dan kita persiapkan diri dengan
memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Insyaallah kita lanjut pada pembahasan yang akan datang pada video selanjutnya insyaallah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.